Kemarin sudah sama Pak Bimo pengen kemarin pengennya Bapak ada praktik untuk validitas sama reliabilitas dan sekalian ada ngasih tahu terkait trik-trik untuk mengetahui mana angket yang baik mana angket yang buruk. Kemarin karena ada halangan, mohon maaf belum bisa hadir. Oke. Nah, sebelumnya karena dari pertemuan awalan sampai kemarin kita sudah dikenyangkan dengan beberapa materi-materi. Iya, tapi ada yang ini kamu teori. Kagak Itu akan sangat muat. Kan, tapi cik. Kan kamu Tapi tenang aja, untuk materi kali ini merupakan hal yang paling disenangi oleh kalian para anak muda Gen Z. Kenapa? Karena disinilah kita akan memunculkan suatu data dalam bentuk dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk grafik. Sangat mudah sekali ternyata. Ada yang masih bingung bikin grafik? Diagram batang, diagram sekarang nggak pada ngerti ya? Pakai Canva ya? Iya. Belum. Pakai GoPro. Bingung. Iya. Oke. Google Form. Sekarang kita akan Bisa aja lah. Jadi bisa sambil makan coba sekalian. Sama Rubian. Nah, oke. Terkait pengumpulan data, kita sudah tahu dan kita sudah berbincang-bincang di pertemuan berikutnya bahwa pengumpulan data kuantitatif itu ada 3. Yang paling utama yaitu di survei atau angket. Nah, angket sendiri teman-teman bisa bisa memilih entah itu mau online atau mau offline, di mana kalian harus memegang sendiri lembaran per lembar, terus kalian sebarkan sendiri kepada responden. Itu enaknya gak enaknya aku ya. Kalau online ya tinggal WA, punten, isi kuesioner. Oke. Namun dalam kuantitatif itu selain ada kuesioner, ada yang disebut pengumpulan data secara observasi. Mungkin teman-teman pernah ingat atau mungkin pernah lihat terkait data observasi itu seperti apa? Jadi gimana? Enggak? Ada yang tahu? Ya, itu sama berupa lembaran juga, tapi secara isinya itu beda sama dengan angket. Beda dengan angket. Nah, kalau observasi itu biasanya lebih tertuju untuk mengetahui secara dalam responden yang ingin kita teliti, tapi kitanya pun harus terjun di lapangan. Paham? Jadi misalkan Bapak ingin menganalisis suatu perilaku anak bocil misalnya, bocil ML misalnya. Ya, bocil ML DT ini gitu kan. Berarti kan secara teori berarti Bapak harus datang ke sekolah tersebut, menemui anak yang memain ML, terus Bapak catat terkait perilaku bocil tersebut. Itulah observasi. Kalau kuesioner sebenarnya, kalau kuesioner itu memang bukan tidak diharuskan ya, itu perlu untuk datang ke lapangan. Tapi semisal kondisi kalian memang tidak bisa hadir di lapangan, boleh diwakilkan. Gitu. Itulah bedanya kuesioner dengan observasi. Itu. Nah, terus yang ketiga data sekunder. Nah, data sekunder ini bisa dibilang paling gampang di antara penelitian lain, di mana nggak harus ke lapangan, nggak harus ngeluarin duit, cukup di kamar dengan rebahan cari data di internet. Itulah data sekunder. Nah, kalau di kuantitatif biasanya kami mengambil data sekunder itu melalui Badan Pusat Statistik BPS terkait jumlah penduduk, jumlah usia penduduk dari rentang 10 tahun hingga 69 tahun, terus pendidikan, pekerjaan dan segala macam. Itu data sekunder. Jadi kita mengambil dari
ke internet. Mengambil dari buku bisa, meneliti bisa, itu data sumber. Itulah 3 metode pengumpulan data. Nah, ini lagi ya. Bahkan enggak? Enggak. Kecil ya, Bapak. Nah, untuk platform survei itu sebenarnya untuk saat ini teman-teman ada platform survei yang berbayar. Jadi berbayar itu gimana? Teman-teman bisa mentargetkan kebutuhan respondennya berapa, terus ke mana, ke lokasinya. Nanti teman-teman harus membayar berapa ratus ribu, bukan berapa juta. Satu responden untuk di survei ini namanya tuh pop survei, bisa kalian search aja pop survei. Itu satu respondennya dihargai sebesar 500 perak. Itu. Nah, kalau 30 responden itu berarti 30.000. 15 berapa kali ini coba? 25 berarti. Kalau 100 responden kali 500 perak berapa? 100 responden kali 500 perak. GoPay ya, GoPay 500.000. 100.000 ya? 100 orang kali 500 perak coba. Berarti sekitar 500.000. 20.000 ya. Tuh, Bapak mau untuk mencoba di sini bisa, tapi dengan membaca biaya tergantung kebutuhan responden kalian berapa. Itu di form survei. Gitu. Jadi kan kalau misalkan Google Form itu kan ya kalian menyebarkan sendiri, walaupun memang gratis, tapi memang kendalanya ya kita nggak tahu siapa yang ngisi gitu kan. Kadang yang ngisi itu malas. Kalau di form survei itu memang nanti ada jaminan bagi yang mengisi akan dibayar. Gitu. Nah, nanti dibayar duit kalian. Yo. Itulah terkait survei online. Oh, BTW, Bapak lupa ternyata untuk si detail pembayarannya itu tergantung banyaknya pertanyaan. Jadi semakin banyaknya pertanyaan maka ya semakin besar juga bayarannya. Itulah. Cuma gimana teman-teman, mau yang gratis mangga, mau yang bayar silakan. Mending aku yang jadi ngisi. Iya. Please bayar aku. Itulah platform survei online yang berbayar. Nah, inilah contoh dari observasi yang tadi Bapak bilang. Jadi bentuknya itu kayak angket. Angket. Apa bukan angket ya? Kayak ya daftar gitu, cuma nilai. Nah, betul. Nilai gitu doang sebenarnya observasi. Iya. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan data sekunder. Sebenarnya nggak harus BPS, cuma untuk mencari yang kredibel memang BPS salah satunya. Jadi teman-teman bisa cari sendiri. Kalau mungkin ingin mengambil data sekunder dalam ruang lingkup agama, misalkan Kemenak, itu bisa di emis depa apalah gitu. Itu bisa. Jadi tergantung nanti teman-teman ruang lingkupnya mau gimana. Gitu, itu data sekunder. Oke. Nah, ngomongin soal penelitian, kita tentu tahu yang namanya segala tindakan harus ada permisi. Apapun apa yang kita lewati harus pun dalam penelitian ada yang namanya etika atau prosedur di lapangan. Rasanya nggak sopan tiba-tiba kita datang ke kantor terus nyuguhin Bapak saya mau penelitian tanpa ada barang bukti buat atau mungkin surat persetujuan gitu. Nah, tentu untuk di penelitian teman-teman harus menyiapkan terkait surat izin penelitian ya. Sedangkan terkait persetujuan sadar. Nah, persetujuan sadar ini biasanya kalau di Google Form itu suka ada tuh bahwa data responden itu akan diingin anonim, tidak akan disebarluaskan. Nah, cukup tuliskan saja, cantumkan di Google Form atau di kertas lembar. Jadi harus jelas, jadi jangan ujuk-ujuk pilihan ganda tapi nggak ada pemberitahuan segala macam, itu sopan. Itu terkait penelitian ada prosedur. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan terkait pengumpulan data. Aman? Ya betul aman apa benar nggak tahu? Aman. Juga bertentang. Aku lagi.
Nah, setelah mengambil data, di pertemuan sebelumnya, Bapak tuh pernah bilang berapa kali bahwasannya data setelah didapatkan tidak boleh langsung dianalisis, tapi dibersihkan dulu, ya kan? Dibersihkan dulu, kita filter mana data yang buruk dan mana data yang bagus, dan mana data yang ekstrim. Ekstrim itu bisa dibilang anomali. Gitu. Nah, dalam kuantitatif ini menjadi perkara yang sangat vital karena ini akan mengakibatkan hasil di analisis lanjut kalau kitanya tidak benar-benar teliti. Contoh, kalau teman-teman dalam pengisian responden, contohnya umur lah ya, usia responden. Terkadang ada responden yang mengisi usianya itu typo. Masa iya sih usianya 99? Nah itu typo, jadi perlu teman-teman tandai kalau memang suatu saat takutnya kalau ada kejadian seperti itu, jadi jangan langsung dimasukkan, tapi ditandai dulu, jangan dimasukkan gitu. Entah itu dari segi usia, entah itu dari segi apa pendidikan. Kadang ada pendidikan tuh nggak logis tuh, usianya 20 tahun tapi udah S3 makan, nggak tahu gitu ya. Ya jadi perlu yang namanya terkait data training gitu. Garbage in and garbage out, data sampah yang masuk akan menunjukkan hasil analisis yang sampah juga, jadi perlu di Nah, setelah data coding, udah pada ingat kan? Data coding, pemberian kode ada yang tahu nggak? Oke, pertemuan awal. Data coding. Kalau si laki-laki itu 1, kalau si perempuan 2. Ini 1, 2, 3. Kita data coding. Data coding dan perlu nanti di NBSS. Nah itu udah pakai. Pernah berapa? Udah dibeja gampang. Atau mau nanti pengen nyoba ini analisis validasi, validitas verifikasi. Oh, nanti aja ya. Nah, data coding harus di teman-teman set up terlebih dahulu di awal, karena kalau nanti di akhir bakal mager dan itu bakal jadi keliru juga. Jadi data coding di set up terlebih dahulu. Tentu setupnya di mana Pak? Yaitu di Excel. Ya. Makanya waktu polis bilang teman-teman harus menguasai 2, yaitu Excel dan SPSS. Excel ini berguna untuk sebagai data cleaning dan rekapitulasi data. Gitu. Jadi mengumpulkan data responden. Nanti teman-teman yang lakukan di Excel. Nanti setelah bersih banget, setelah bagus banget, setelah rapi banget di Excel, baru di SPSS. Jangan kebalik, jangan SPSS dulu, nanti liar. Itu. Nah, terus ada juga disebut dengan data entry. Data entry mah kasusnya kalau teman-teman nyambar kuesioner, tapi bukan online, nyebarin online. Itu teman-teman harus input dulu tuh ke Excel. Kebayang kalau 100 lembar, teman-teman input manual. Gitu. Jadi cuma tergantung teman-teman pengen offline, online, kan? Begitu. Nah, terkait masalah umum sebenarnya masalah ini udah sering terjadi dan umum juga terkait missing data dan outlier. Outlier kita lihat yang ekstrim terkait pengisiannya nggak masuk akal, anomali, serta missing data di mana ada responden mengisinya tapi ada salah satu data itu nggak masuk akal. Nah ini juga perlu kehati-hatian teman-teman dalam membuat Google Form. Tolong kasih centang wajib mengisi. Ya, jangan sampai tidak, karena itu kalau tidak fatal teman-teman bingung kalau perkiraan bingung. Apalagi dari segi usia, udah. Ya. Dan kalau mau lebih aman terkait Google Form, jangan dikasih pilihannya isian. Tapi pilihannya PG terkait umur Anda berapa, dari rentang segini. Jadi jangan tulis
capek ke kaliannya. Jadi usahakan full pilihan ganda kalau untuk Google Form. Pengalaman Bapak tuh kalau ngisi yang apa ya, ngisi yang pekerjaan tuh, nah ini nama, kalau nama tuh sebenarnya nggak diharuskan ada, tapi kalau memang teman-teman perlu ya silakan. Tapi mintanya jangan nama lengkap, nama ini aja, nama panggilan. Tapi itu kan nggak akan dianalisis juga, cuma untuk sebagai baru evidence. Nah, kalau misalkan ada isian yang memang diharuskan mengisi secara manual, jadikanlah itu sebagai barang bukti saja, bukan sebagai analisis. Karena itu nanti jadi pusing juga ke kalian. Karena kita akan bermain dengan pilihan A, B, C, D, sampai Z, itulah intinya. Itu pilihan kuantitatif. 2024. Jangan sampai ada isian yang mengisi secara manual itu dengan harus full pilihan ganda. Terkait data outlier tadi ya, terkait usia itu. Nah, outlier ini kalau di selain data responden, nanti kan di pengisian Google Form itu ada dua jenis yang nanti teman-teman siapkan. Pengisian data responden itu dari segi usia, pendidikan, pekerjaan dan segala macam itu data responden. Itu bagian A. Bagian B-nya itu baru ke variabel yang teman-teman ingin teliti, variabel X, variabel Y. Gitu. Nah, untuk pengisian variabel, yaitu intinya pengertian kalian, data outlier itu muncul akibat si responden mengisi asal-asalan. Yang sebelumnya Bapak pernah bilang ya, isinya tuh 555, 4 gitu. Jadi pengisian tersebut itu sebenarnya memang ada, tapi kalau kebanyakan itu dipertanyakan. Itu apakah teman-temannya banyak nggak benar atau tidak, si respondennya memang nggak niat baca, cuma sekedar isi doang. Itu data outlier. Nah, lanjut. Nah, ini terkait si statistik deskriptif. Statistik deskriptif sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama bagian kategori dan bagian numerik. Bagian kategori itu biasanya berisikan kayak jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Ya, sepertinya nanti kalau teman-teman menggunakan SPSS nanti akan terjawab banyaknya si laki-laki berapa, frekuensinya, serta presentasinya dan presentasi. Dan itu nanti akan bisa langsung ditotalkan. Kalau di Excel kan cukup rumit, manual. Kalau mau dirubah ke presentasi pun cukup lama juga. Jadi mending pakai SPSS. Seperti itu. Cuman kita butuhin aja. Lanjut. Nah, inilah data numerik. Ada yang bisa mengerti atau memahami terkait arti dari kata-kata ini? Masih ingat terkait di SMA media? Min, kuartil. Jadi apa tuh teh? Nah, kalau kuartil bawah, ada yang tahu terkait kuartil bawah dan kuartil atas itu kayak gimana? Kuartil 1, Kuartil bawah dan kuartil atas. Oke, nanti akan dibahas, tenang aja. Jadi kalau untuk statistik yang data numerik itu lebih memunculkan hasil-hasil kayak rata-ratanya berapa, angka yang paling kecil berapa, minimumnya, angka yang paling besar maksimumnya berapa, angka tengahnya berapa, itu cuma itu doang statistik itu. Nah, inilah visualisasi data yang Bapak maksud. Nah, perlu teman-teman ketahui, jangan sembarangan bikin diagram itu mau lingkaran, mau batang, dikarenakan memang kalian suka. Tapi ada maknanya juga terkait kapan harus menggunakan batang, kapan harus menggunakan lingkaran. Biasanya kalau yang diagram lingkaran itu lebih menunjukkan persentase. Ya, bisa dibaca sendiri, mau dengerin juga. Nah, untuk si diagram batang itu biasanya untuk membandingkan. Misalnya tahun kemarin tuh hasilnya segini, ternyata tahun
depannya ada peningkatan. Namun tahun berikutnya ada penurunan. Itulah si kategori batang. Tapi kalau persentase itu menggambarkan suatu ya total keseluruhan, tapi dengan persentase. Ini perlu hati-hati untuk dalam menggunakan visual si data. Oke. Nah, ini untuk numerik. Tadi kan di sebelumnya kita udah ngebahas tuh statistik deskriptif, kategori dan numerik, itu statistik deskriptif. Nah sekarang terkait visualisasi datanya, ada yang kategori dan ada yang numerik. Numerik ini yang paling sering dibahas di tempat mereka menggunakan diagram histogram atau enggak box plot. Histogram itu biasanya menggambarkan banyaknya si data dan kualitas si data tersebut. Lebih sederhananya, kalau di gambar tersebut, ini betul gambarnya, suatu penelitian terkait tingginya pohon, bahwa dalam tingginya yang 60 kaki itu sebanyak 3. Kalau yang tingginya 70 kaki itu sebanyak 9. Sedangkan yang paling tinggi di antara pohon yang itu berada di angka 75 tingginya, itu sebanyak 10 pohon. Nah itu kayak histogram. Nah terus tadi menyinggung soal kuartil 1 dan kuartil bawah dan kuartil atas. Inilah yang disebut box plot. Gitu. Ada yang tahu atau masih bingung? Ada yang mau coba? Ya, memang sama kok juga. Jadi kalau kuartil bawah tadi kan katanya bilangnya min itu kan tengah-tengah skala. Kalau kuartil bawah itu tengah-tengahnya dari min. Ini min di tengah ya. Kuartil bawah ininya, kuartil atas ininya. Tahu nggak? Yang min ada spidol nggak ya? Ada. Kalau kuartil bawah itu ada bawah. Kalau kuartil bawah dan kuartil atas itu menunjukkan bagian darah min. Oke, tadi soal min dan kuartil. Soal min berapa tahu ya? Ini 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, itu dari Nah, 1 sampai dengan 11 badan ya. Kalau min itu berarti kan tengahnya nih. Iya. Nah, di sini kan. Iya. Antara 5 sampai 7 kan. Iya. Kalau kuartil bawah itu bagian sininya, berarti tengah. 3-nya. Itu kuartil bawah. Bawah itu di bagian belakangnya. Tapi di bagian tengahnya. Bagian bawahnya, tengahnya. Kalau kuartil atas, tengahnya sama. Nanti Itu. besok Jadi aja kuartil atas. keep on. Kuartil bawah, kuartil atas. Ini min. Jadi kita harus ketahui dulu minnya. Ketahui dulu minnya, baru kita lihat dari zona atasnya sama zona belakangnya. Itu. Kan itu zona belakangnya itu disebut kuartil bawah. Untuk menentukan kuartil bawah, itu kita cari tengahnya lagi. Gitu. Iya. Gitu. Nah, membaca si blogspot itu juga box plot. Jadi nggak selesai sampai situ. Box plot ya. Box plot ini kita nanti akan membaca tuh terkait data minimumnya berapa,
data maksimumnya berapa, mediannya berapa, kuartil yang paling bawah ikut sama kuartil atas. Arti dari arti kalau teman-teman ingin tahu si data minimum, data maksimum, data min, median gitu ya, jadi di sini. Nah, ini ada nih median, bukan ini minimumnya, ini maksimumnya. Barulah kita bikin si box plot. Siapa bilang matematika Mana? tidak berguna? Si? Siapa Si. bilang? Udah, Untuk yang mau tahu validitas Nanti aja sih. yang buka laptopnya enggak dibuka aja. Yang Buka laptop. yang SPPS itu. SPSS, iya. Yang namanya good terkait data kawinnya jelek dan data kawinnya buruk. Sebenarnya kalau pengen tahu mana yang jelek dan mana yang buruk, Ini emang sih. masih ingat terkait contoh angket yang benar itu ada pola konsisten. Ya. Kalau pola konsisten seharusnya responden menjawab angka 5. Contoh yang menjawab setuju, sangat setuju, tapi jangan langsung tidak setuju. Itu tetap konsisten. Ya, boleh. Bukan nggak boleh sih. Dipastikan jelek katanya. Gitu. Nah, bisa dilihat inilah satu responden dengan menjawab yang tidak konsisten. Awalnya dia menjawab soal 4, yaitu setuju, tiba-tiba nggak setuju, tiba-tiba lagi nggak setuju, nggak setuju lagi. Nah itu kan tandanya nggak konsisten. Gak konsisten artinya tidak reliable dan nggak akan valid karena dari segi polanya itu sangat jauh. Nah, terkait contoh yang benar, nah, seharusnya gini nih, kalau misalkan angka 5, ya 4, 5. Ini jangan terlalu jomplang. Kalau misalkan maunya si responden isinya 1, berarti antara 2, 1. Kalau misalkan 3, berarti antara 2 atau 4. Itu tadi membaca mana hasil kuesioner yang dipastikan valid dan reliable. Bapak sebut sebagai pola pattern. Gitu. Nah, untuk membuktikan supaya kalian percaya, Bapak ada template yang sudah dibuat di Excel. Nah, kita coba copy hasil dari data ini. Ini PDW data ini. Nah, di sini teman-teman akan melihat hasil seperti ini. Nanti teman-teman lihat aja terkait di apa. Nah, dinilai gelombang, di mana gelombang itu Jadi naik. Iya. Serta di bagian kalian dan keterangan. Kita buktikan apakah datanya benar buruk atau tidak. Ini datanya buruk. Oke, misalnya apa? Nah, tidak valid dan tidak reliable. Karena secara pola itu nggak konsisten polanya. Itu. Nah, yang nggak valid itu di pertanyaan nomor 2 karena ini nggak valid nih. Nggak konsisten polanya itu tiba-tiba 4 anjloknya ke bawah, terus anjlok lagi ke atas, ke bawah lagi. Ini yang dipastikan data bakal busuk. Ini data yang buruk. Terus kita coba data yang bagus seperti apa. Nah, ini. Kalau benar hasilnya jebret, valid. Hasilnya semua valid dan reliable. Terlihat dari angka ini dan hitungnya 0,9 yaitu mendekati 1, itu mendekati sempurna.
Dan kalau di reliable itu hampir mendekati 1, sekitar 0,9. Artinya sangat reliable. Di mana secara konsistensinya dan validitasnya, ketepatannya itu sudah benar sempurna. Gitu. Jadi perlu diperhatikan nanti kalau ada responden yang kalian temukan misinya ngasal, ya mau ditelepon, di spam. Itu mau teman-teman mau ubah sendiri silakan, atau kalau mau lebih halal, bikinlah pernyataan yang memang hasilnya pasti baik dan pasti buruk. Ya, jangan sampai ada pertanyaan yang bingung. Apakah bapak ini sering kesini? Enggak. Itu kan bagus, seringnya di mana gitu loh. Jelaskan secara detail. Nah, untuk ini karena cuma sekedar pengecekan doang di Excel. Hasil untuk pelaporan itu tidak menggunakan Excel, tapi menggunakan SPSS. Coba buka, belum? Oke, kalau belum kita coba aja. Nah, kalau di SPSS sebelumnya kan udah pernah praktek ya cara menginput dan men-setup si data SPSS. Ini kita datanya merupakan data variabel X dan variabel Y. Kita langsung aja ke sini. Desimal harus dinolkan, jangan lupa, jangan sampai ada desimal di belakangnya karena tidak wajar suatu hasil desimal. Nah, sudah kita buat seperti ini di SPSS. Ya, kalau yang mau membahas nanti silakan kalau ingin silakan. Nah, kita langsung masukkan saja tadi data yang jeleknya. Ini hanya 30 responden dengan jumlah kuesioner yang sebanyak 5 pernyataan. Buka, kemudian dia langsung Ini cobain. Yang paling nah, ini pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3 maksudnya ya, pernyataan 4, pernyataan 5 serta total keseluruhan total isinya yang satu garis. Totalnya kita copy langsung di sini. Tuh. Oke. Kita coba, lupa. Nah, tentu tadi sudah dibilang ada data coding. Masih ingat pilihan sangat setuju berapa? Pilihan sangat tidak setuju berapa? Tuh, nah di sini kita buat dulu label values-nya. Angka 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju. Ya, langsung 2 tidak setuju. Tidak netral. 4 setuju. Nah, sangat setuju. Udah nih, terkait labelannya. Udah, kita copy aja. Kelihatan tuh, kan? Kelihatan tuh. Nah, oke, data sudah masukkan di SPSS. Sekarang kita harus mengetahui apakah si data ini valid atau tidak valid, reliable atau tidak reliable. Caranya seperti ini. Kita buka ini korelasi di variabel. Kita masukkan semuanya. Tadi ya pernyataan 1 dan 5 serta totalnya. Ini untuk mengecek validitas si paket. Kita lihat apakah benar hasilnya.
Nah tuh, teman-teman perlu perhatikan ini di sini aja nih total. Yang X1 dulu nggak usah totalnya aja. Kita lihat totalnya di sini nih. Total ya. Oke, perhatikan saja di bagian total. Lihat hasilnya bahwa si pernyataan 1 itu sebesar 0,409, yang artinya si data ini valid 0,409. Coba kita buktikan lagi si Excel apakah sama atau tidak. Nah, sama kan kadikutnya? Nih, kadikutnya 0,49. Nah, di Excel tadi saya persennya 0,9. Artinya tidak valid. Atau kalau mau lebih mudah untuk mengetahui mana yang valid dan mana yang tidak, bisa kelihatan nggak ada bintang kecil di sini? Ini nih. Nah, tuh ada berapa detik? Ya, setuju. Tuh, nah ini tandanya signifikan, artinya si pernyataan tersebut itu valid. Sedangkan di yang kedua, nah yang minus itu nggak ada bintang, artinya nggak valid. Terus aja ke sini sampai ada yang 22. Nah 22 kan nol sih Pak, yang ini bintangnya ini, yang bintang kedua. Artinya kalau bintangnya 1 dan 2 itu menunjukkan bahwa hasil analisis menunjukkan mendekati kesalahan 1%. Kalau bintangnya 2 ya. Kalau bintangnya 2 itu berarti analisis kalian hasilnya hampir mendekati 1%. Artinya apa? Sempurna. Gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya biasa aja, alias ya sekitar 5%, berarti bintangnya 1. Ya, terkait 0,01 dan 0,05 kan tadi kemarin udah dijelasin zaman dulu. Nah, download. 0,05, 0,01 itu kan artinya 1%. 0,01 sama dengan 1%. 0,05 dan 5%. Nah, arti dari 1% dan 5% ini itu menunjukkan terkait margin of error. Masih kan MOE, margin of error. Yang artinya kalau misalkan kalau penelitian kalian menggunakan yang 1%, berarti tingkat kebenarannya itu sebesar 99%. Tapi kalau menggunakan yang 5%, berarti kebenaran kepercayaan penelitian kalian itu sebesar 95%. Tahu? Mau kan ditutup, kita masuk aja. Oke, nah ini dia baru validitas guys. Kita masuk aja. Ini baru validitas. Yang gimana ini baru intro, kita belum masuk ke permainan. Tuh. Nah, ini baru validitas. Kita coba cek lagi untuk analisis reliable. Ini tuh di sini. Gimana sih apa tuh? Enggak, ngomong di sini ya. Ya di sini benar. Nah, inilah hasilnya terkait reliability statistik yang menunjukkan rombak alfa minus yang artinya dari variabel. Kita buktikan, kita cek ya, apakah sama hasilnya. Nah itu Ini hasilnya juga tapi kan ada di nomor 3. Nah
Mau tahu nggak fakta dibalik ini itu apa? Fakta dibalik hasil bagus dan jeleknya. Nah itu mah penyebabnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman hasilnya tidak valid dan tidak reliable, maka diharuskan melakukan ulang. Ya, ulang. Itu melakukan ulangnya kapan? Pada saat uji coba si angket. Jadi sebelum pelamaran teman-teman itu harus melakukan pilot study atau disebut dengan uji coba terlebih dahulu si angket tersebut. Kenapa harus diuji coba? Kenapa nggak harus langsung? Uji coba ini digunakan dan diperlukan semisal ada responden yang nggak ngerti bahasa yang kita gunakan. Kita bikin angket pernyataan, mungkin bagi kita tuh ngerti jawabannya dan ngerti apa maknanya, tapi bagi beberapa orang kan nggak ngerti, maka harus diperlulah uji coba. Begitu. Nah, di materi yang kemarin itu Bapak udah jelasin, ketika teman-teman sudah membuat angket perlu adanya penilaian oleh dosen pembimbing atau enggak orang yang ahli di bidang tersebut. Itu untuk apa? Untuk mengecek apakah bahasanya sudah benar, apakah bahasanya ngaco atau enggak bahasanya rumit. Itu nanti perlu dicek dulu tuh sama si dosen pembimbing atau enggak orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu langkah pertama, disebut dengan validitas isi. Ya. Terus setelah validitas isi dilakukan, sudah selesai, baru kita lanjut ke validitas muka. Validitas muka, teman-teman akan menanyakan pada calon responden. Cuma nanya doang sebenarnya. Ini ngerti gak sama kamu terkait bacaannya, mana yang menurut kamu nggak ngerti, mana yang menurut kamu ini pusing, atau mungkin menurut kamu ini jawabannya bakal apa. Itu validitas muka. Jadi kita hanya sekedar cek aja ke si responden. Setelah validitas isi dilakukan, validitas muka sudah dilakukan, baru ke uji coba. Belum ke lapangan ini, baru uji coba. Pilot study. Menyebarkan angket kepada responden yang relevan atau responden yang mirip, bukan responden asli. Responden yang mirip. Kalau misalkan target kalian mahasiswa IP misalkan, berarti jangan ke IP-nya, mahasiswa yang lain. Entah itu mau di BSA, SPI, SI gitu. Jadi kan sama-sama mahasiswa, tapi beda ruang lingkupnya aja, fokus beda. Nah kita dicoba tuh sebanyak 30 responden. Setelah 30 responden didapatkan, kita cek yang kayak tadi, ternyata gagal, ngulang lagi aja. Ngambil dicoba sampai benar-benar valid dan reliable. Begitu. Namun itu kan secara teori, buat lapangannya kan iya. Nah itu mah ngasih kue berarti begitu. Oke, ada yang tanyakan? Oke, selesai. So, kalau ingin tanya soal tes, ya. Bapak kurang tahu, soalnya Pak Wisnu yang ini. Biasanya aku tuh mau Kemarin gimana teknisnya zaman kemarin? Sama Wisnu? Iya. Banyak? 5 ke saya. Buat contekan. Oh, penduk. Satu lembar, satu hal. Kamu bisa searching? Enggak, kita bikin tapi jawabannya nggak ada di situ. Iya, nggak ada. Jadi bolehnya itu cuma satu lembar doang semua jawabannya di situ, tapi nggak ada jawabannya. Oh. Berarti nggak boleh searching? Iya. Diskusi dengan Boleh kok keluar. Ya coba Bapak cuma nyampein itu aja sih. Kayaknya mah ya. Materinya ada di notes, semuanya dari materi apa? Kenapa sih di UTS kan ini udah jadi ini ya kayak gitu ya si bapak itu. Kalau
suruh bikin, kalau misalkan ya, yang misalkan Linda, mungkin kalau berharap ke depan, kalau misalkan Bapak yang bikin soalnya mungkin tolong soal lagi. Bapak itu tuh SKKTI ada soal SKKTI. Beliau itu lagi isian aja. Beliau saya menerima ada soal terus kita isinya isian nggak usah. Sebenarnya mah esai sudah dibaca beliau singkat dan padat dan jelas. Kayak gitu kan. Dan kalau itu esai kayak gimana? Cuma kalau Bapak yang bikin soal mungkin lebih ke ini aja, paling apa ya? Terkait mekanisme penelitian aja ya. Nanti cara-cara penelitiannya gimana? Jadi nggak harus ngapalin, kita kebetulan baca-baca. Kalau Bapak yang bikin soal, oke, ada yang ingin ditanyakan? BTW kalau yang minggu kemarin maunya belajar apa aja? Oh, judul. Udah, temu poinnya sudah di ini. Ada yang mau masuk?